sehat ya. Kita akan memberikan banyak informasi mengenai salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Betul parah tuh. Kali ini kita bakal sediakan informasi tentang agama Konghucu. Jadi bagi kalian yang mau kasih pertanyaan atau respon, bisa tulis di komen kolom di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke seluruh teman-teman yang lainnya. Let's start this video. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, agama Konghucu adalah agama yang berasal dari negeri Tiongkok. Bentar. Kalian tahu nggak berapa banyak penganut agama Konghucu di Indonesia? Nih, kami kasih tahu ya data-datanya. Nah, jadi kita dapat mengenal sedikit dalam bagian ini. Sebelumnya, ada satu tokoh yang sangat berkaitan dengan kebudayaan Cina. Namanya adalah Konfusius. Nah, jadi Konfusius ini biasa disebut dengan nama lain adalah Konghucu atau Kung Sang Guru. Konghucu sendiri adalah seorang ahli filsafat di Cina yang terkenal sebagai pengembang memadukan alam pikiran dan juga kepercayaan orang Cina yang dasar. Konghucu dilahirkan sekitar tahun 551 sebelum Masehi. Lama banget ya, itu kayaknya kita belum lahir deh. Lalu tempat kota dia dilahirkan adalah namanya Lu. Bukan Lu kamu, tapi Lu. Nah, terus provinsinya adalah Shantung. Provinsi Shantung adalah provinsi yang ada sampai sekarang. Sejak mudanya, ia menderita karena ditinggal wafat oleh ayahnya dan hanya dibesarkan oleh ibunya. Namun, beranjak dewasa, ia bekerja sebagai pegawai kecil di pemerintahan untuk beberapa tahun saja. Kemudian, dan selama 16 tahun, ia menjadi guru. Sehingga berangsur-angsur ia mempunyai pengikut. Memasuki umur 50 tahun, namanya memuncak dan mendapat kedudukan tinggi dari pemerintahan. Akan tetapi, tidak lama kemudian jabatannya terpaksa ditinggalkan. Bahkan ia terpaksa dan meninggalkan kotanya karena adanya fitnah dari orang yang membencinya, sehingga ia diseret ke pengadilan. Pribadi Konghucu dan cara hidupnya digambarkan dalam tulisan para muridnya yang terhimpun di dalam Lin Yi, yaitu suatu analisis kehidupan Konghucu. Ia berasal dari keluarga yang sederhana, yang jujur dan setia berbakti kepada Tian. Pokok-pokok ajaran Konghucu bagian ini mengandung unsur pembentukan akhlak yang mulia bagi bangsa Tiongkok. Nah, kita melihat bahwa Konghucu selalu menghindari mengenai pembicaraan tentang metafisika, ketuhanan, jiwa, dan berbagai hal yang ajaib. Namun, ia tidak meragukan tentang adanya Tuhan yang Maha Esa yang dianut masyarakatnya. Pertama, kita dapat melihat hidup ini ada dua nilai, yaitu Yan dan Li. Yan mengandung suatu pengertian hubungan yang ideal di antara sesama manusia. Sedangkan kita melihat di Li, artinya keserangkaian antara perilaku, ibadah, adat istiadat, tata krama, dan sopan santun. Yang kedua, pandangan Konghucu tentang dunia dibangun atas dasar moral. Jadi, kalau masyarakat dan juga negara hancur moralnya, maka yang akan terjadi ketidakseimbangan tatanan alam. Yang bakalan terjadi ya seperti banjir, perang, gempa bumi, kerusakan alam, kemarau panjang, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga, ajaran tentang budi luhur. Budi luhur terdapat dalam kitab Lin Yi. Yang keempat, setiap manusia harus memelihara kekuatan batin yang disebut Ti. Menurut Konghucu, Ti ini adalah pengertian psikologis yang amat dalam, yang
yang berarti kekuatan atau kekuasaan yang tidak hanya terbatas dalam kekuatan psikis, tapi juga kekuatan fisik. Nah, yang kelima adalah wen, yang artinya damai, yang berarti kehidupan yang tentram, yang jauh daripada peperangan. Berbicara mengenai kitab suci agama Konghucu, kitab yang terpenting untuk memahaminya adalah riwayat hidup dan pengajaran Lin yang berisi kumpulan perkataan Konghucu yang disusun oleh para pengikutnya setelah Konghucu wafat. Ada 3 macam, yaitu versi naskah kuno berisi Shiyi dan versi Li. Yang kebanyakan dipakai sekarang adalah versi Li.
Teman-teman, kita akan belajar beberapa kata bijak yang kita bisa pelajari dari agama Konghucu. Yang pertama, jangan lakukan terhadap orang lain apa yang kamu tidak ingin dilakukan orang lain terhadapmu. Yang kedua, aku tidak sedih karena orang tidak mengenalku, tetapi aku akan sedih jika aku tidak mengenal mereka. Yang ketiga, orang yang berhati mulia pertama-tama mengamalkan apa yang dikhotbahkannya, dan baru kemudian mengkhotbahkan apa yang diamalkannya. Yang keempat, bila engkau melihat di dalam hatimu dan tidak ada yang salah, apakah yang harus digelisahkan dan apakah yang harus ditakutkan? Kemudian yang kelima, bersikaplah ramah dengan setiap orang, tetapi bergaulah dengan orang yang mempunyai kebajikan. Oke guys, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh ya, kalau ada yang mau respon atau tanggapi atau yang mau bertanya, boleh banget buat tulis komen di bawah ya. 谢谢，再见。